Pernah nggak sih, kalian udah rajin nge-gym, angkat beban tiap minggu, hasilnya kayak gitu-gitu aja? Udah capek-capek latihan, tapi otot nggak berkembang sesuai harapan? Kalau kalian ngalamin ini, tenang, kalian nggak sendiri. Banyak orang di luar sana ngalamin hal yang sama. Tapi tenang, gue bakal kasih tahu stimulus pembentukan otot yang paling penting biar kalian nggak buang-buang waktu dan bisa dapetin hasil maksimal dari latihan kalian. Apa itu stimulus otot? Sebelum masuk ke cara terbaiknya, kita harus ngerti dulu sebenarnya apa sih stimulus yang bikin otot berkembang. Dalam dunia fitness, otot nggak bakal tumbuh kalau nggak ada alasan yang kuat buat mereka beradaptasi. Nah, stimulus ini adalah alasan itu. Tubuh kita butuh tekanan yang cukup supaya otot dipaksa berkembang. Kalau tekanannya kurang, otot bakal santai-santai aja. Ada 3 stimulus utama yang bikin otot berkembang. 1. Tegangan mekanis, mechanic. 2. Kerusakan otot, muscle. Stress metabolic, metabolic stress. Nah, kita bahas satu persatu biar kalian ngerti cara maksimalin masing-masingnya. 1. Tegangan mekanis. Kunci utama otot besar. Kalau kalian pengen otot gede, ini yang paling penting. Tegangan mekanis terjadi saat otot mengalami ketegangan akibat beban yang diberikan. Bayangin kalau kalian angkat beban berat, otot bakal ketarik dan dipaksa buat kerja keras. Nah, semakin tinggi tegangan yang dialami, semakin besar stimulus buat otot berkembang. Cara maksimalin tegangan mekanis. Fokus pada progressive overload. Progressive overload itu artinya kalian harus terus ningkatin beban atau jumlah repetisi seiring waktu. Kalau kalian cuma angkat beban yang sama terus-menerus, otot bakal berhenti berkembang. Misalnya, kalau minggu ini bench press 60 kg untuk 8 repetisi, coba tambah 2,5 kg minggu depan. Gunakan rentang repetisi yang efektif. Studi menunjukkan kalau repetisi terbaik buat hipertrofi, pertumbuhan otot ada di kisaran 6-12 repetisi. Dengan beban sekitar 65-85% dari 1 rep max. Kalau kalian selalu main di repetisi terlalu rendah, 1-3 reps, itu lebih ke arah kekuatan, bukan hipertrofi. Gerakan compound jadi prioritas. Latihan seperti squat, deadlift, bench press, pull up, dan shoulder press lebih efektif dalam menciptakan tegangan mekanis dibanding latihan isolasi. Gerakan compound melibatkan dan banyak otot sekaligus, sehingga beban yang bisa kalian angkat lebih besar dan stimulasi ototnya lebih optimal. Fresh, eksentrik yang terkontrol. Eksentrik itu fase turunnya beban. Misalnya saat bench press, fase eksentriknya adalah saat kalian menurunkan bar ke dada. Studi menunjukkan bahwa memperlambat fase eksentrik bisa meningkatkan stimulus mekanis. Coba turunin beban selama 3-4 detik sebelum mendorongnya kembali. Referensi Schoenfeld 2010, The Mechanisms of Muscle Hypertrophy and Their Application to Resistance Training. 2. Kerusakan otot, tapi jangan berlebihan. Kerusakan otot terjadi saat serat-serat otot mengalami mikrorobekan akibat latihan. Ini adalah alasan kenapa kita merasa pegal atau DOMS, late muscleness, setelah latihan berat. Saat tubuh memperbaiki serat-serat otot yang rusak, otot akan tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Tapi ingat, terlalu banyak kerusakan otot justru bisa bikin pemulihan jadi lebih lama dan malah menghambat pertumbuhan. Cara memanfaatkan kerusakan otot dengan benar. Gunakan variasi gerakan baru sekali. Kalau kalian selalu melakukan gerakan yang sama, tubuh bakal terbiasa dan kerusakan otot akan berkurang.
Sesekali coba variasi gerakan baru atau ubah sudut latihan buat ngejuting otot. Fokus pada range of motion yang maksimal. Semakin panjang rentang gerak, semakin besar kerusakan otot yang bisa terjadi. Contohnya, Romanian deadlift yang fokus pada peregangan otot hamstring lebih efektif dibanding leg curl yang gerakannya pendek. Kalau setiap latihan kalian selalu merasa sakit luar biasa selama berhari-hari, itu tandanya terlalu banyak kerusakan otot. Latih otot dengan intensitas yang cukup, tapi jangan sampai malah bikin kalian nggak bisa latihan lagi. Referensi Schoenfeld et al. How to Maximize Muscle Hypertrophy, a Systematic Review. Stress Metabolic, Rahasia Pump Otot. Pernah ngerasa otot kalian jadi kenceng dan membesar sementara setelah latihan? Nah, itu yang disebut muscle pump, dan itu efek dari stress metabolic. Stres ini terjadi saat otot terisi dengan darah dan metabolit seperti laktat akibat repetisi tinggi dan waktu di bawah tekanan yang lama. Cara maksimalin stres metabolik: gunakan teknik repetisi tinggi. Untuk memaksimalkan stres metabolik, gunakan repetisi 12-20 repetisi dengan beban lebih ringan. Ini cocok buat latihan isolasi seperti bicep curl, lateral raise, atau leg extension. Kurangi waktu istirahat. Istirahat yang lebih pendek antara set 30-45 detik bisa meningkatkan akumulasi metabolit di otot yang bikin stres metabolik lebih tinggi. Gunakan teknik intensitas tinggi. Teknik seperti drop set, superset, rest pause, dan blood flow restriction training bisa meningkatkan stres metabolik dengan cepat. Misalnya, setelah menyelesaikan 10 repetisi bicep curl dengan berat tertentu, langsung turun bebannya 50% dan lanjutkan sampai gagal. Referensi Duenhelt Potential Mechanisms for a Role of Metabolic Stress in Hypertrophic Adaptations to Resistance Training. Kesimpulan, mana yang paling penting? Dari ketiga stimulus ini, tegangan mekanis, adalah yang paling utama. Kalau kalian pengen otot gede, pastikan kalian menggunakan beban yang cukup berat dengan progressive overload. Kerusakan otot dan stres metabolik juga penting, tapi jangan sampai berlebihan. Idealnya, gabungkan ketiga stimulus ini dengan proporsi yang seimbang. Rekomendasi latihan: gerakan compound utama dengan progressive overload, 12 repetisi, 3-5 set. Latihan isolasi untuk menambah stres metabolik, 12-20 repetisi, 2-4 set. Variasi gerakan dan kontrol eksentrik untuk meningkatkan kerusakan otot. Jadi, kalau kalian mau otot berkembang maksimal, jangan cuma fokus angkat beban asal-asalan. Pahami prinsip ini dan mulai terapkan dalam latihan kalian. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di komentar kalian tim beban berat atau tim repetisi tinggi. Sampai ketemu di video berikutnya.